6 itu adalah otot mensarapi fungsi motoris otot deltoid kalau dikit. Nah ini otot otot bicep brachii dan extensor carpi radialis dorong ini. Maka ini dapat kita lakukan seperti ini. Jadi waktu saya suruh nahan seperti ini, tekan ini juga. Nah ini tesnya lemas rileks atau seperti ini bisa. Ini saya bebani, tahan ini, tahan, angkat, dorong sana, angkat ini ya, bahunya tetap dengan tahan, bisa dorong sini, ini juga dorong. Nah, ini adalah senam, myotom. Oke, nah, refleksnya apa? Refleksnya refleks brachioradialis di C6. Ini, brachioradialis. Ya. C6. Kemudian yang ketiga adalah cervical 7, keluar dari cervical 6 dan 7 nih. Vertebra prominan atau proses ureter paling tinggi, saraf di sini ya. C6, C7. Nah, ini memberikan persarapan yang terkait dengan sensoris atau distribusi dari dermatom ke daerah khusus dari mulai buka jarinya. Nah ini, nah mulai dari perbatannya adalah tulang-tulang ossa carpalia pada daerah lunatum sampai ke sini jari tengah. Ini sering tebal. Ada sebagian, ada separuh dari kedua, tapi yang dominan adalah jari tengah. Ini adalah distribusi dermatomnya. Nah, oke. Sedangkan untuk myotomnya dan fungsi motoris dan memberikan persarapan ke otot triceps. Dorong luruskan, sikunya luruskan. Nah ini otot triceps. Oke. Yang kedua otot flexor wrist. Dorong, genggam. Tekuk sana. Nah lemas. Ini dorong, ini neguk santai. Ini dorong dulu ya, dorong dulu santai, tekuk. Nah, masa kuat ini adalah tesnya, myotomnya untuk C7. Nah, kemudian refleksnya untuk C7 adalah refleks tendon triceps. Nih, ya, nah, nama refleks C7. Tapi sebaliknya pada kondisi ini dapat terjadi suatu multiple banjir disebut dengan CRS. Baik C6, C5, 6, 7 jadi entrapment bersama memungkinkan itu disebut dengan CRS. Cervical Root Syndrome yang terkait dengan bahu. Ada tambahan sedikit C8, segmen tulang sampai 7 dulu. Vertebra abdominan atau pasus C7. Dari antara C7 dan thorax 1 keluar akal saraf C8. Dia akan memberikan distribusi sensoris dah ini. Jari kelima, kelingking dan jari manis sampai ke lengan ini, bawah. Ini distribusi sensorisnya untuk C8. Sedangkan motorisnya ini memberikan satu pada ibu jari interossea yang berfungsi sebagai penggerak abduksi, buka gini. Ini adalah fungsi dari buka lemas, tahan atau cek sederhana lagi buka. Ini kalau lemah, ini adalah otot ini sebetulnya interossea di sini, buka jarinya. Otot interossea sebagai penggerak abduksi. Ini adalah C8. Sedangkan ini nggak ada refleksnya, hanya fungsi dermatom terkait dengan fungsi sensoris dan myotom dan motoris. Dan yang terakhir terkait dengan bahu adalah thoracal 1 di sini sampai aksila. Ini distribusi dermatomnya. Nah, sedangkan untuk myotomnya kebalikannya, kalau dari seperti ini sekarang yang interossea berfungsi sebagai abduksi, ADD, abduksi. Buka dulu. Jadi kekuatan sini.
cepit tangan saya. Ini adalah TH1. Kadang muncul suatu guratan otot yang sangat kuat, misalkan ini sangat kelihatan tipe ketegangan ototnya. Ini adalah bisa dilihat kalau fungsinya dia tidak mampu melakukan kepit tangan saya. Ini adalah untuk myotom TH1. Sedangkan waktu membuka-buka dia buka. Nah, ini adalah TH8. Maaf, cervical C8. Ya. Baik, ini adalah terkait dengan fungsi motoris. Nah, yang terkait masih adalah radikulopati, tapi bukan segmental. Tapi dari setelah akar saraf keluar, bentuk itu plexus. Ada plexus yang bagian dari spina posterior, ya, ada spina yang lateralis dan anterior. Ini plexusnya. Jika ada suatu ketika kerusakan sudah dalam bentuk saraf, bukan akar saraf. Contohnya akar saraf aksilaris. Aksilaris keluar dari mana? Dari C3 sampai C5 pada skot bagian posterior, dia akan melintasi mengikuti pada kolom chirurgicum daripada humeri ini, otomatis mensarapi otot deltoid dan aksilaris. Nah, otot aksilaris sudah cedera pada gerakan apa? Gerakan terjadi akhirnya beban yang berlebihan, dislokasi atau fraktur kolom femoris, fraktur kolom humeri. Ya, kolom patah humeri bukan. Nah, akhirnya dia akan mati fungsi lesi saraf aksilaris yang ditandai dengan atrofi otot deltoid. Angkat bareng. Karena atrofi enggak ada dan lemah tidak bergerak. Bahkan karena ini adalah saraf, kadang nyeri juga di deltoidnya. Ini adalah problem dari aksilaris, bukan saraf. Maka hati-hati di dalam memberikan satu pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan saraf musculocutaneus. Ini dari C5 sampai 7 pada spinal cord bagian lateral mensarapi otot deltoid. Nah, orang yang deltoidnya mulai kelemahan sama sekali, tapi gejala dermatomyotom dan refleks tidak sinkron. Karena diikuti nyeri pada sepanjang otot deltoid bahkan sampai sini. Ini adalah problem dari saraf musculocutaneus. Dapat terjadi pada orang yang melakukan gerakan-gerakan spontan tanpa disadari ada gerakan bentak arah abduksi dan ekstensi berlebihan. Ini dapat memberikan cedera atau lesi pada napas musculocutaneus yang intinya memberikan satu injury pada napas musculocutaneus. Dan yang ketiga adalah yang terkait masih darah bahu dan seperti fungsi saraf yang malah bukan radikulo, tadi adalah gangguan nervinanya adalah saraf dari longissimus thoracalis, torakal yang memanjang, longissimus thoracalis. Itu ada segmen sebelum dari rami dorsalis panjang longissimus thoracalis madep sana. Nah, longissimus thoracalis itu mensarapi apa? Otot stratus anterior. Fungsi otot stratus anterior pada waktu saya suruh dorong tangannya, dorong. Ini skapula tidak dapat terfiksasi karena fiksasi skapula ini dipertahankan oleh otot stratus anterior. Terutama kalau ngangkat bahu ke atas, angkat. Ini lemah, nggak ada fiksasinya, akan di wing scapula. Ini adalah problem ini, otot stratus anterior yang mengalami kelemahan akibat lesi nervus thoracalis longus. Dan yang berikutnya adalah saraf suprascapular atau scapula dorsalis. Suprascapular dorsalis ini mensarapi otot romboid. Angkat nih, ini ada otot romboid, lihat turun. Otot romboid.
otot rhomboid di sini. Kalau dia mengalami satu gangguan pada otot rhomboid ini, maka pada waktu itu angkat bahu lemas, rileks, angkat tengahnya. Nah, tadi kalau supraskapula adalah wing ke arah lateral, ini adalah lemah, wingnya gerakan ini adalah ke arah medial. Ini medial, ini lemah, ini lemas. Jadi angkat gini, angkat skapulanya ke medial, karena ini lemah. Ini bedanya. Ini adalah problem dari persarapan supraskapula, skapula dorsalis, skapula dorsalis. Dan cedera ini dapat terjadi dan di sini pada orang yang pemain voli mengayun lengan kalau berlebihan, sehingga ada lipatan saraf antara skapula di sini dan yang menuju ke otot rhomboideus ini akan mengalami satu cedera. Ini adalah lesi daripada saraf supraskapula atau skapula dorsalis. Ya. Kemudian yang terakhir